Sudah jam 14:03. Tolong press ya, Pak Kadis tinggal connect laptop. Biar Pak. Baik Bapak. Enggak Pak Surya. Iya. Udah mulai ya? Ada air di dalam? Tes. Bapak Ibu dengar suaranya? Sudah terdengar Pak. Baik. Suaranya kecil. Kabire. Nanti Ustaz ya. Udah tuh kabire. Kabire. Tolong. Suara saya gimana Pak Safar? Udah terdengar dengan jelas? Sudah bisa Bu. Sudah kita bisa mulai. Selamat datang Bapak Kadis Dikbud Pak Muslim. Apa kabar Pak siang ini? Bisa semua? Ya, silakan Ustaz. Gimana Bapak? Sudah bisa kita mulai acaranya? Ketua Panitia Pak Ihsan, kita mulai. Pak Kadisnya udah siap? Cek sound dulu Pak Kadis. Iya, kita tunggu Pak Kadis dulu suaranya.
Ada terdengar suara saya, Bapak Ibu? Coba tes ngomong dulu sebentar, dengar nggak suaranya? Dengar. Coba Terdengar. tes ngomong. Ya, Halo. suara Pak Kadis Ya, sudah halo Pak Kadis. Oke. 1, 2, 3. Jelas suara Bapak? Terdengar, Pak. Dah, oke. Sudah kita. Silakan, baik. Oke. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini masih memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua guna mengikuti pelatihan profesionalitas guru dalam konsep kurikulum merdeka. Tidak lupa pula selawat bertangkaikan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Birun, selamat bergabung Bapak. Yang kami hormati Kabadikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Birun, selamat bergabung juga Bapak. Yang kami hormati Ibu atau Bapak pengawas sekolah dan kepala sekolah yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini, selamat bergabung Bapak Ibu. Yang kami banggakan Ibu Bapak guru hebat yang sudah berpartisipasi mengikuti pelatihan hari ini hingga 4 hari ke depannya. Selamat datang Bapak Ibu guru. Juga salam dan terima kasih yang tidak terhingga kepada komunitas guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Birun yang sudah bersusah payah menyumbang tenaga beserta pikiran sehingga acara pelatihan hari ini terlaksana sedemikian rupa. Baik Bapak guru hebat semua, semoga masih tetap semangat walau dalam keadaan suasana siang yang menggoda untuk kita beristirahat. Semoga masih tetap semangat. Acara ini akan kita lalui hingga pukul 16 sore hari nanti. Nah, untuk kelancaran dan kenyamanan acara kita nanti, mari sama-sama kita ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, Bapak Ibu, selama mengikuti acara virtual ini, mohon kamera diaktifkan. Terkecuali terkendala sinyal atau Bapak Ibu ingin meninggalkan ruang virtual untuk sementara seperti itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, menekan tombol tanda tangan apabila ingin berbicara atau mengajukan pertanyaan. Dan yang ketiga, menonaktifkan mikrofonnya untuk berbicara agar suasana tetap aman dan nyaman. Kemudian di saat narasumber menyampaikan materi, mohon didengarkan secara seksama. Kemudian ada lagi tata tertib peserta pelatihan. Yang pertama, wajib menggunakan pakaian resmi. Jadi jangan, kalau ibu-ibu sudah nyampe rumah biasanya sudah ada pakaian dinas rumah seperti itu. Demikian Bapak Ibu guru hebat yang perlu kita sepakati bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, pelatihan ini terlaksana berkat kerjasama guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Birun dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas guru dalam konsep kurikulum merdeka.
Adapun yang akan kita lalui hari ini adalah pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri adalah guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Biren yang bertugas di UPTD SDN Negeri 12 Biren. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Azhari SPDI, juga guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Biren, tempat tugas di SMP Negeri 3 Biren. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu, yang akan dipandu nanti oleh Bapak Hendro Nur Susilo SPD. Juga guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Biren dengan tempat tugas di UPTD SDN 14 Simpang Mamplam. Dilanjutkan dengan kata sambutan sekaligus laporan kegiatan yang akan dilakukan oleh Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Biren. Di sini adalah Bapak Safarudin SPD, juga guru penggerak angkatan ketiga Kabupaten Biren dengan tempat tugas di UPTD SD Negeri 1 Gandapura. Dilanjutkan dengan arahan sekaligus membuka acara nanti akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biren, di sini Bapak Muslim SE. Dan puncak acara hari ini adalah penyampaian materi, tapi sebelumnya nanti akan ditutup dengan serangkaian doa yang akan dibacakan oleh Bapak Edi Gunawan. Demikian Bapak Ibu acara-acara yang akan kita lalui nanti, dan puncak acaranya yaitu penyampaian materi ada 2 hari ini, yaitu akan disampaikan oleh Bapak Safarudin SPD dan Bapak Hendro Nur Susilo di sesi pertama, dan sesi kedua nanti ada Ibu Nuzlita Ramasepa yang akan memandu di sesi kedua. Demikian Bapak Ibu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Biren, 17 Juli 2023. Acara pelatihan profesionalitas guru dalam konsep kurikulum merdeka dimulai. 1. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dipandu oleh Bapak Azhari SPD. Kepada Bapak disilakan. Siap Bapak Azhari? Bapak Azhari mendengar? Maaf, Bu, Pak Azhari masih terkendala jaringan, belum bisa masuk Bu Yuna tadi. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi untuk memberkahi acara kita hari ini, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran di dalam hati masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Hendro Nur Susilo SPD. Kepada Bapak disilakan. Nah, kepada peserta mohon mikrofonnya dibuka untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Terima kasih Pak Hendro. Selanjutnya, kata-kata sambutan sekaligus laporan oleh Ketua Komunitas yang akan disampaikan oleh Bapak Safarudin. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terdengar suara saya Bu Yuna? Terdengar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruang virtual pada kegiatan seri webinar kita hari ini. Kemudian selawat beriring salam, mari sama-sama kita aturkan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biren, Bapak Muslim SEMM, kemudian seluruh jajaran dari Dinas Pendidikan atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biren, yaitu di sini ada di bidang GTK, ada Bapak Surya dan juga Bapak Yusmadi serta Bapak Sekretaris Dinas Pak Asra yang sudah mendukung dan membantu kami dalam kegiatan atas kesuksesan kegiatan kita hari ini, serta tim kerja dari Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Biren yang sudah bersusah payah menyiapkan ini dari beberapa hari yang lalu, sudah menyiapkan kegiatan ini baik secara teknis, materi, dan juga waktu yang sudah diberikan, serta yang kami muliakan seluruh peserta yang sudah bersedia ikut sebagai pengembangan diri kita bagi seorang guru yang harus dilakukan sebagai peningkatan dan modal awal dalam kita mengajar menghadapi peserta didik kita di sekolah. Izin kami menyampaikan bahwa untuk kegiatan kita hari ini yang kita jadwalkan mulai dari tanggal 17 Juli sampai 22 Juli ini akan kita adakan 3 kali pertemuan, dimulai dengan hari ini, kemudian dilanjutkan hari Rabu tanggal 2 tanggal 19 Juli dan hari Jumat 21 Juli 2020. Dengan secara maraton yang akan disampaikan materi oleh pemateri yang sudah dibentuk oleh komunitas guru penggerak di sini. Di peserta di sini yang sudah terdaftar alhamdulillah sekitar 200, mungkin 200 orang peserta, walaupun ini hari ini belum bergabung semuanya. Ini berasal dimulai dari TK sampai SMA SMK. Ada juga baik dari unsur guru, di sini juga ada unsur pengawas dan kepala sekolah, serta peserta ini selain didominasi oleh guru-guru di Kabupaten Biren atau di bawah naungan Kadisdikbud Biren, kemudian cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Biren, ada juga guru-guru yang berasal dari luar Kabupaten Biren, bahkan luar dari Provinsi Aceh. Ini berkat kerjasama kawan-kawan dalam promosi kegiatan kita hari ini sebagai pengembangan guru-guru semua. Untuk selanjutnya kami berharap Bapak Kadis dapat menyampaikan sedikit nasihat dan membuka kegiatan kita hari ini sebagai penyemangat kawan-kawan rekan guru dalam mengusung niat, membulatkan tekad sebagai pengembangan diri agar terus bisa memberi pembelajaran yang luar biasa yang baik bagi murid di kelas nantinya. Jadi setiap kita mengajar harus diawali dengan mengajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kira billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safarudin. Diingatkan kembali Bapak Ibu untuk kenyamanan acara kita. Selanjutnya, arahan sekaligus membuka acara pelatihan
profesionalitas guru dalam konsep kurikulum merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Muslim SE selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biren. Kepada Bapak, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kedengaran suara yang Bu? Terdengar, Bapak. Jelas. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji bersyukur, mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang mana pada siang ini rahmat kesehatan, baik sehat pikiran, sehat badan, sehingga sama-sama kita bisa ikut webinar guru penggerak. Salam salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah SAW yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam dunia kepada alam bawah. Yang hormatan kami kepada seluruh guru-guru penggerak, khususnya angkatan ketiga, bahwa Anda hari ini menyiapkan diri, kalau tidak salah saya dengar saat ini, tadi dari protokol bahwa menyampaikan akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Alhamdulillah ini luar biasa bahwa tanpa harus tatap muka, tanpa harus berjumpa, kita bisa tetap melaksanakan atau meningkatkan daripada kemampuan profesionalisme kita masing-masing. Tidak mesti Bapak Ibu harus ketemu, ya, tetapi dengan online seperti ini juga bisa dilakukan. Maka memanfaatkan teknologi digital hari ini luar biasa manfaatnya untuk Bapak Ibu. Yang pertama saya sampaikan adalah kita bisa memperpendek jarak, kemudian bisa juga mempersingkat waktu. Ini yang bisa kita harapkan dari sebuah teknologi yang hari ini hadir. Dengan daring ini Bapak Ibu juga diharapkan nantinya bisa berdiskusi di mana kendala-kendala antara satu sekolah dengan sekolah yang lain tentunya berbeda-beda. Ini barangkali Bapak Ibu cukup penting untuk kita semua bahwa pada prinsipnya teori-teori yang telah diajarkan itu sama, tetapi pada pelaksananya itu berbeda-beda. Kenapa demikian? Dinamika yang berlaku adalah karena berbeda-beda kondisi sekolahnya. Maka juga berbeda-beda kemampuan daripada muridnya. Tentunya Bapak Ibu harus melahirkan satu inovasi. Karena guru penggerak itu dituntut melahirkan inovasi. Kalau inovasi bisa dilahirkan, maka akan ada namanya satu motivasi daripada mengajar. Kalau itu bisa lahir. Nah, dari inovasi itu akan melahirkan motivasi mengejar. Ketika motivasi mengejar lahir, maka akan ada namanya kemudian kepuasan kerja. Ini luar biasa. Kepuasan kerja itu di mana kita bisa mengetahuinya? Tentunya ada target capaian yang akan Bapak Ibu buat sendiri masing-masing pada implementasinya. Atau kalau kami berikan nama itu semacam namanya proyek perubahan. Paham Bapak Ibu ya, namanya proyek perubahan itu adalah program kerja Bapak Ibu yang Bapak Ibu atur masing-masing. Tentunya ini sangat penting untuk Bapak Ibu. Hingga kemudian hari kita akan mengetahui mana keberhasilan Bapak Ibu sebagai guru penggerak, mana keberhasilan kawan-kawan daripada Kabupaten Biren. Itu yang kita harapkan dari Bapak Ibu. Sehingga kita berharap bahwa guru-guru penggerak ini adalah guru pilihan. Kalau guru pilihan itu bukan diam di tempat, tapi bergerak untuk membuat inovasi yang terbaru. Jadi inovasi itu apa manfaatnya? Tentunya inovasi itu punya manfaat yang luar biasa, Bapak Ibu. Manfaatnya inovasi itu adalah yang pertama dia ada namanya efisien. Kemudian
ada namanya efektif. Itu jadi kalau selama ini misalnya kalau menyelesaikan sebuah program ngajar membutuhkan waktu cukup lama, hari ini bisa sesingkat mungkin. Kemudian Bapak Ibu bisa ketahui adalah ada output. Kemudian ada yang paling menarik ya Pak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa ketahui, ada outcome. Barangkali tahu outcome-nya, tadi output, kemudian outcome-nya. Jangan berpikir income selalu. Tapi sekali Bapak Ibu coba berpikir outcome-nya ya. Kalau income sudah jelas itu, tiap bulan masuk. Tiap bulan masuk outcome-nya, income-nya. Tapi outcome-nya bagaimana? Outcome-nya itu adalah dampak yang luar biasa kehadiran seorang guru penggerak itu terhadap guru-guru yang lain. Juga terhadap daripada anak didik. Itu yang kita harapkan. Kalau output itu tidak banyak diharapkan, kenapa? Hanya bentuk kertas. Ya, laporan. Itu saja. Tapi yang kita harapkan yang lebih banyak adalah outcome. Outcome itu, itulah yang saya sampaikan tadi. Bagaimana mengukur dari tingkat kepuasan. Kepuasan itu tidak bisa diukur dengan menggunakan kertas. Kepuasan dalam kinerja seorang guru itu diukur dari bentuk emosional. Emosional daripada orang-orang yang menerimanya. Apakah murid atau guru-guru yang berada di sekitar kita. Yang benar nih Bapak Ibu, saya akan ada outcome yang luar biasa. Outcome itu bisa diketahui di mana ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti itu tidak ada outcome-nya, yang ada output-nya. Kalau sudah ada perubahan yang ditampilkan oleh guru-guru itu namanya outcome. Kalau itu bisa tampil, yakin saya bahwa 1 tahun ke depan pendidikan Birun akan lebih maju dan meningkat pada lebih maju daripada saat ini. Nah, kita sudah memberi kepuasan penuh hari ini kepada Bapak Ibu. Misalnya dalam menggunakan dana BOS, itu digunakan sesuai kebutuhan daripada sekolah. Kemudian juga ada pelatihan juga digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ini saya pikir sudah luar biasa kita berikan keterbukaan. Kami tidak akan Bapak Ibu memveto atau mengekang Bapak Ibu terhadap pengembangan daripada pendidikan. Yang penting koridornya. Program-program dilaksanakan sesuai dengan kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu jangan Anda keluar dari patron. Kalau Bapak Ibu keluar patron salah. Maka kemudian, kenapa saya sampaikan tadi Bapak Ibu semacam ada proyek perubahan. Proyek perubahan itu jangan berpikir bahwa proyek fisik, bukan. Proyek perubahan itu adalah image otak kita itu berubah. Cara berpikir kita berubah. Mindset kita terhadap pendidikan itu berubah. Itu yang kita harapkan setelah keluar dari pelatihan daripada guru penggerak. Itu yang kita harapkan. Jadi mindsetnya selama ini mungkin Bapak Ibu hanya berpikir dalam bentuk audio dulu, kemudian atau visual dulu, tetapi nanti mungkin akan berubah. Kenapa? Bisa pendekatan atau approach-nya adalah real world, pendekatan nyata. Pendekatan nyata itu bisa langsung ke lapangan, bawa anak-anak murid ke lapangan. Anda mau ceritakan tentang apa? Silakan aja bawa anak murid ke lapangan untuk diketahui bahwa itu yang kita harapkan. Jadi dia real bahwa semua yang disampaikan oleh Bapak itu harus sesuai dengan kondisi nyatanya. Jadi, jangan hanya teori tapi di lapangannya tidak ada. Maka disampaikan tadi proyek perubahan itu terapan. Jadi hari ini yang diminta adalah satu program-program atau terobosan yang bisa Bapak Ibu berikan kepada murid-murid atau kepada pelajar-pelajar dan kepada lingkungan di sekitarnya. Barangkali itu Bapak Ibu yang paling penting dilaksanakan sehingga akan ada namanya satu perubahan nantinya. Maka sekali lagi saya sampaikan salam kepada guru penggerak, ayo semua kita bergerak bersama-sama. Tanpa kita bergerak bersama-sama maka pendidikan tidak akan maju. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan atau webinar profesionalitas guru dalam konsep kurikulum Merdeka kami nyatakan dibuka secara resmi.
Kami mohon maaf barangkali ada penyampaian yang kurang sempurna. Diucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Sekali lagi salam kepada kawan-kawan guru penggerak yang lainnya. Demikian. Mikrofon Bu Yuna. Maaf, saya tidak bisa ikut bersama Bapak Ibu. Saya ada kegiatan lain. Saya mohon maaf tidak ikut bergabung. Demikian. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak. Mikrofonnya Bu Yuna belum dibuka. Silakan dilanjutkan, Bu. Silakan dilanjutkan. Ya, baik Bapak. Terima kasih Pak. Pak Hendra mungkin itu mikrofonnya Bu Yuna belum co-host ya? Bu Yuna belum terbuka, Bu Yuna. Dibuka lagi, Bu Yuna. Sudah bisa sudah. terdengar suaranya, Pak? Oke, Sudah Bu. sudah. Selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Edi Gunawan, SPD. Kepada Bapak, disilakan. Baik, terima kasih kepada kesempatannya Ibu Nurlita. Bapak Ibu, dengar suara saya? Siap, aman Pak. Ya, silakan Edi. Ilmunya dapat lancar ya kegiatan kita dan terserah sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma akhir aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma innaka afuwwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Edi Gunawan. Selanjutnya sebagai kegiatan akhir di acara pertama ini, mari sama-sama kita melakukan foto bersama. Terima kasih Pak Yusmadi dan Pak Surya yang sudah ikut bergabung. Silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Mohon on cam semua ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, ditunggu. Saya hitung sampai 5 ya Bapak Ibu untuk on cam semuanya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini slide 1 Bapak Ibu. Slide 2 sekarang. Sudah siap Pak Hendro? Belum Bu, slide 2 sekarang. Ini ada 4 slide ya. Oke, slide 3 sekarang. Mohon Bapak Ibu untuk on cam ya. Nanti setelah itu boleh menyesuaikan. Oke, slide 4 sekarang Bapak Ibu. Oke, selesai Bu Yuna. Ya, terima kasih Pak Hendro. Selamat datang Pak Asralidin yang sudah bergabung juga. Selamat. Baik. Acara selanjutnya adalah acara puncak kita. Di sini mohon siap-siap kepada Ibu narasumber, ada Ibu Nuzlita Ramasepa dan juga ada Bapak Saparudin SPD dan Bapak Hendro Nursusilo.
Jadi di sesi pertama itu akan dipandu oleh narasumber kita. Di sini ada Bapak Saparudin SPD di penyampaian materi implementasi pembelajaran paradigma baru dan optimalisasi platform Merdeka Mengajar juga akan disampaikan oleh Bapak Hendro Nur Susilo SPD. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nuzlita Ramasepa SPD. Atau siapa yang pertama? Yang pertama Safar. Pak Safar, iya. Kepada Pak Safar, sudi kiranya penyampaian materi implementasi pembelajaran paradigma baru kepada Pak Safar. Waktu dan tempat serta ruang kami serahkan. Terima kasih Bu Yona atas kesempatan yang diberikan. Ini mari sama-sama kita melanjutkan acara setelah tadi dibuka oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kabupaten Biren. Sini juga masih diikuti oleh para ibaratnya yang selalu mendukung kita dari guru penggerak, bahkan dari guru-guru bagi guru-guru yang lain di luar penggerak di Kabupaten Biren yang yaitu dari bidang GTK Kabupaten Biren, Dinas Pendidikan Kabupaten Biren. Baik, ini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana kita sebagai pengantar dalam berkenalan dengan kurikulum Merdeka. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu sudah mulai menelaah, apalagi dalam tahun ajaran baru ini seluruh sekolah di Indonesia ini secara nasional sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, yaitu melalui program implementasi kurikulum Merdeka yang sudah terdaftar dan sudah di SK-kan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek beberapa bulan yang lalu. Jadi mulai tahun ajaran baru 2023 dan 2024 ini semua sekolah sudah menjalankan implementasi kurikulum Merdeka. Di sebagai pengenalan kita acara hari ini, dan ini sebagai pengenalan awal dan kemudian akan dilanjutkan oleh rekan-rekan yang lain untuk materi yang lebih mendalam nantinya. Izin saya berbagi layar. Sudah terlihat Bapak Ibu? Iya Pak, terlihat Pak. Ya, sebelum kita melanjutkan ini, perkenalkan saya Safarudin, guru di UPTD SD Negeri 1 Gandapura. Saya juga salah satu guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Biren, yang mana kami sudah menyelesaikan pendidikan ini dari tahun 2022. Sekarang pun di Kabupaten Biren sedang berjalan untuk angkatan 8. Jadi insya Allah bulan Agustus juga akan berjalan angkatan 9, dan mulai dari hari ini angkatan 10 sudah mulai dibuka pendaftaran untuk pendidikan guru penggerak. Ini sedikit ibaratnya iklan ya tentang kegiatan guru penggerak seperti yang sudah tadi juga disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas, bahwa ini merupakan sebuah pelatihan atau kegiatan yang memang sebagai penunjang kita dalam menjadi seorang guru yang menciptakan pembelajaran yang bermakna di dalam kelas. Jadi sebagai pengantar dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka, ini sebagai pengenalan kita untuk kurikulum Merdeka yang memang mulai dari tahun ajaran baru ini untuk kelas 1 dan kelas 2, bahkan ada sekolah yang sudah sampai ke kelas 3 dan kelas 4, dan kelas 3 dan kelas 5, dan kelas 3 dan kelas 6 untuk sekolah penggerak, karena sekolah penggerak sudah berjalan selama 3 tahun ini. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mungkin
Pak Hendro bisa mengirim Padlet di kolom chat. Jadi sebagai refleksi awal sebelum kita melanjutkan materi, apa yang sudah Bapak Ibu pahami tentang kurikulum Merdeka, saya ingin mengetahui sebagai gambaran kita sejauh mana pemahaman awal kita tentang kurikulum Merdeka. Bisa ditolong dikirim ke kolom chat Pak Hendro? Sudah, Pak. Ini saya berikan waktu sekitar 3 menit untuk Bapak Ibu mengisi Padlet yang sudah dibagikan. Ini Bapak Ibu bisa mengungkapkan apa saja tentang pemahaman awal kita berkaitan dengan kurikulum Merdeka, baik yang sudah Bapak Ibu dapatkan di kegiatan-kegiatan pelatihan sebelumnya maupun apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari sumber media online, baik itu PMM, YouTube, blog, bahkan di media-media sosial banyak yang sudah berseliweran, ya, sudah banyak yang berbagi tentang kurikulum Merdeka ini. Ini ada yang kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berpihak pada siswa. Nah, ini ada yang berpendapat demikian. Di-share, Pak, ininya, Pak, biar terlihat yang rekan-rekannya yang berkomentar. Ini sudah ada yang berbagi. Merdeka Belajar merupakan kegiatan belajar yang tidak membatasi ruang gerak siswa dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan tahapan fase. Ini sudah sangat menarik. Berarti di sini kita belajar, yang saya tangkap dari pendapat inilah, belajar itu lebih luas, lebih bermakna, dan siswa juga diberikan kebebasan. Ini ada kurikulum Merdeka adalah sebuah kurikulum yang dirancang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Jadi kurikulum Merdeka disesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Ada yang lagi ini, ada beberapa yang sedang menulis. Ini Bapak Ibu sebelumnya ada terkendala dalam mengakses Padlet yang saya bagikan? Sepertinya sudah familiar, Pak, kalau Padlet ya. Ya. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Saya rasa ini sudah banyak yang paham. Ini ada lagi kurikulum Merdeka menitikberatkan kepada peserta didik untuk mampu berkarya dalam produk lewat kreativitas masing-masing. Ini terima kasih Bapak yang sudah memberikan refleksi awal. Ada juga pembelajaran yang mengasah minat dan bakat siswa sejak dini. Baik, ini sudah banyak yang memberikan komentar di Padletnya. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Sebelum kita berkenalan lebih jauh, pasti ada regulasi yang memang yang membuat aturan sebagai aturan awal, sebagai dasar hukum dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Jadi regulasi ini diawali oleh Permendikbudristek tahun 2022 nomor 5, itu tentang standar kompetensi lulusan pada jenjang PAUD, SD, dan pendidikan menengah, serta
Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada jenjang PAUD, jenjang SD, dan pendidikan menengah. Kemudian dilanjutkan dengan standar isi yang diatur oleh Permendikbudristek tahun 2022 nomor 7 dan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pada pendidikan PAUD atau PAUD, jenjang SD, dan pendidikan menengah, SD dan SMP serta SMK. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ini, struktur kurikulumnya diatur dengan Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022. Keputusan ini adalah perubahan atas keputusan sebelumnya, yaitu keputusan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Di sini termuat opsi yang bisa diambil oleh setiap sekolah dalam menerapkan kurikulum setelah masa pandemi dan dalam pemulihan pembelajaran, yaitu bisa dengan kurikulum K13, kurikulum Merdeka, dan kurikulum penyesuaian. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ini, seperti layaknya kurikulum 2013, ada yang dikatakan dalam kurikulum 2013 itu ada kompetensi dasar dan kompetensi inti. Dalam kurikulum Merdeka juga diatur dengan keputusan Kepala BS-KAP atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan yang diatur dalam keputusan nomor 33 tahun 2022. Ini adalah perubahan dari keputusan sebelumnya, yaitu keputusan BSKAP nomor 008 KR 2022. Ini tentang capaian pembelajaran dalam proses penerapan kurikulum Merdeka. Ini kenapa ada perubahan di sini. Perubahannya memuat tentang kurikulum yang dilaksanakan pada SMK, kemudian ada juga kurikulum yang disesuaikan dengan pembelajaran utama dan penunjang di sekolah menengah atas. Dalam kurikulum Merdeka ini satu hal yang juga istimewa, pengembangan karakter itu masuk ke dalam sebuah struktur kurikulumnya, yaitu ada profil pelajar Pancasila yang nanti akan dilaksanakan dengan materi atau dengan sistem proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu diatur dalam keputusan BSKP nomor 009 tahun 2022. Dalam prosesnya, kurikulum Merdeka ini sudah berjalan dimulai dengan program sekolah penggerak untuk sekolah SD, SMP, SMA, dan TK, dan SMK Pusat Keunggulan untuk jenjang SMK. Kemudian mulai dari tahun 2022 kemarin dan tahun ajaran 2022 yang lalu sudah ada pelaksanaan atau penerapan kurikulum Merdeka ini melalui implementasi kurikulum Merdeka yang menerapkan secara mandiri, tidak melalui tidak melalui sekolah penggerak. Jadi di sini ada mandiri, mulai dari mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Sedikit tentang kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang dengan pembelajaran yang beragam. Di sini kurikulum Merdeka berfokus pada konten-konten esensial, yaitu konten yang memang sangat dibutuhkan bagi anak dengan rentang waktu yang lebih lama untuk mendalami atau menguatkan kompetensi yang memang diharapkan, yaitu dari capaian pembelajaran tadi. Kenapa dikatakan lebih lama? Ini sekilas adanya fase. Sekarang kan tingkatannya dibagi berdasarkan fase. Sebuah capaian pembelajaran itu boleh dicapai dalam satu fase. Jadi tidak berjenjang. Nanti akan dijelaskan dalam materi selanjutnya. Kemudian keunggulan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Jadi di sini materinya berfokus pada materi esensial seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam bermakna tidak terburu-buru, ini yang penting. Jadi kita tanpa menafikan bagaimana kurikulum sebelumnya, namun dalam kurikulum Merdeka
sekolah bisa merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid seperti yang sudah dipatlet tadi, berdasarkan kebutuhan murid. Jadi di sini murid sebagai acuan kita dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Jadi tidak ada yang murid yang tertinggal semakin tertinggal, yang memang kompetensinya sudah semakin maju akan lebih semakin maju. Jadi di sini yang tertinggal diajak bersama, yang lebih maju juga diajak bersama mendukung temannya yang tertinggal. Jadi tidak ada yang istilahnya murid di sini harus melakukan remedial berulang-ulang. Kemudian yang kedua, lebih merdeka. Keunggulan yang lainnya adalah lebih merdeka, tidak adanya program perminatan lagi di SMA. Ini untuk tingkat SMA. Dan di SD juga tidak langsung digabung antara IPA dan IPS menjadi mata pelajaran IPA. Kemudian guru bisa mengajar sesuai tahapan capaian dan perkembangan peserta didik. Kemudian sekolah juga memiliki wewenang dalam mengatur kurikulum tingkat satuan pendidikannya berdasarkan lingkungannya, latar belakang siswanya, dan bagaimana kondisi siswa yang belajar di sekolah tersebut. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif. Di sini diharapkan pembelajaran ini melalui kegiatan-kegiatan proyek ini dapat menumbuhkan kreativitas murid dan memberi kesempatan yang lebih luas pada peserta didik untuk aktif menanggapi, menjelajah isu-isu yang sedang ada, baik itu isu lingkungan, kegiatan sosial, kesehatan, dan lainnya. Kemudian dalam kurikulum Merdeka itu struktur kurikulumnya ada 3. Yang pertama adalah intrakurikuler. Ini adalah muatan pelajaran yang memang sudah diatur dengan capaian pendidikan, dengan capaian pembelajaran yang diatur berdasarkan keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Ini hal yang memang utama yang dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kompetensi murid. Kemudian ada ekstrakurikuler, ini sebagai penunjang, dan ada kokurikuler yang lebih dikenal sekarang itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan kokurikuler ini adalah kegiatan yang memang diatur dalam jadwal, baik dari jadwal pembelajaran dengan penilaian tersendiri, dengan pendamping tersendiri. Hal ini meskipun tidak harus berkaitan dengan pelajaran yang ada di intrakurikuler, namun di sini yang ditekankan adalah elemen-elemen atau dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila itu kompetensinya sesuai seperti bernalar kritis, gotong royong, kreatif, berkebinekaan global, dan sebagainya. Ini yang selanjutnya adalah hal yang memang sekarang menjadi bagaimana kita sebutkan, menjadi diskusi bersama, baik yang sudah mendalami kurikulum Merdeka maupun yang masih mendengar sekilas tentang kurikulum Merdeka. Ada beberapa salah pahaman dalam mengartikan kurikulum Merdeka ini. Yang pertama adalah yang paling sering kita dengar, mungkin ganti kurikulum adalah tujuan. Sebenarnya ganti kurikulum ini adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jika ada sebuah diskusi kemarin yang saya ikuti, bahwa jika memang ganti kurikulum ini adalah sebagai tujuan, kita hanya terpentok pada sibuk mengurus administrasi. Jadi kurikulum ini adalah kita bagaimana kita bisa kita jadikan alat sebagai peningkatan kompetensi siswa kita di dalam kelas. Kemudian penerapan kurikulum ini, penerapan kurikulum Merdeka adalah yang benar dan salah itu ada, terukur, ataupun ada nilainya. Jadi kata-kata merdekanya. Di sini dalam penerapan kurikulum Merdeka, sekolah bisa supaya yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi keberhasilan kurikulum Merdeka, penerapan sebuah kurikulum antara sekolah A dengan sekolah B itu tidak bisa disamakan. Itu tergantung dengan konteks dari sekolah masing-masing. Kemudian miskonsepsi yang ketiga adalah harus menunggu pelatihan dari pusat.
Ini yang ada beberapa teman juga yang mengatakan, oh kurikulum merdeka ini nggak ada pelatihan, kurikulum merdeka ini tidak seperti kurikulum sebelumnya, ada nanti barangnya ada instruktur yang ini. Banyak media atau banyak sarana yang disiapkan dalam menyukseskan atau dalam mensosialisasikan kurikulum merdeka ini. Baik di sini ada PMM, ada komunitas belajar. Bagaimana seorang guru juga harus berperan aktif dalam menggali tentang kurikulum merdeka ini. Jadi guru bisa belajar sendiri melalui PMM, guru bisa belajar bersama dengan komunitas praktisi yang kita bangun di sekolah maupun antar sekolah. Kemudian kita beranggapan bahwa kalau sudah ganti kurikulum setahun kita langsung sukses, langsung berdampak. Jadi ini yang tidak mungkin terjadi karena proses yang instan itu tidak akan bisa kita dapatkan dalam menjalankan kurikulum ini. Jadi kita perlu secara bertahap. Jadi intinya di sini adalah adanya refleksi nanti dari pelaksanaan kurikulum, adanya perbaikan. Jadi nanti setelah kita tahu masalahnya di mana, bisa kita tahu apa yang memang masih bisa dijalankan, apa yang harus dihentikan, apa yang harus dilanjutkan, kemudian apa yang harus diperbaiki. Itu memang dihasilkan dari sebuah refleksi. Jadi tidak mungkin proses melaksanakan kurikulum ini akan berdampak dengan cara yang instan. Kemudian miskonsepsi yang kelima adalah hanya bisa diimplementasikan di sekolah dengan fasilitas lengkap. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa dalam penerapan kurikulum merdeka memang ada capaian pembelajarannya. Tapi di sini sekolah bisa mengatur, bisa menerapkan pembelajaran di sekolah itu berdasarkan keadaan sekolahnya. Baik apakah tidak akan bisa disamakan sekolah yang ada di pesisir, materi ajarnya, semua ya apa yang sebagai contoh sampel di dalam kelas harus disesuaikan dengan sekolah yang ada di pegunungan. Itu yang bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam penerapan kurikulum merdeka, di sini sudah sampaikan bahwa ada 3 cara atau 3 pilihan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Di sini ada mandiri belajar. Di sini kita masih menggunakan kurikulum yang lama, tapi menerapkan beberapa bagian dari kurikulum merdeka seperti pembelajaran berdiferensiasi, asesmen. Ini baik asesmen diagnostik, formatif, bahkan sumatif. Ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran yang sudah berjalan sebelumnya. Ini dikatakan mandiri belajar. Kemudian mandiri berubah. Sekolah kita menerapkan kurikulum merdeka secara penuh berdasarkan bahan-bahan atau perangkat-perangkat ajar yang sudah disediakan di PMM. Kita hanya mengambil, kemudian memodifikasi sesuai dengan sekolah kita, keadaan sekolah kita. Kemudian ada yang ketiga, mandiri berbagi. Untuk sekarang mandiri berbagi ini masih dilakukan oleh sekolah-sekolah penggerak karena di sini mandiri berbagi ini sekolah tersebut mengembangkan kurikulumnya dimulai dari KOSP, kemudian perangkat ajar. Jadi hasil yang sudah mereka lakukan ini baru dibagikan kepada kelompok atau komunitas-komunitas yang lain. Dalam mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka ini bagi semua guru, ada 6 dukungan dari kementerian yang disediakan. Ini bisa kita akses secara mandiri, yaitu yang pertama ada platform Merdeka Mengajar, yang sebentar lagi juga akan disampaikan oleh Pak Hendro, bagaimana mengoptimalkan apa saja yang ada di PMM ini. Kemudian ada juga seri webinar, ini bisa diikuti, bahkan dipromosikan melalui media sosial kementerian, tentang seri webinar, bahkan tentang aturan-aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, ini disosialisasikan dengan seri webinar. Kemudian adanya komunitas belajar. Komunitas belajar ini bisa dalam sekolah, bisa dibentuk antar sekolah. Jadi komunitas belajar ini mungkin akan berawal dari keresahan yang sama, dari masalah yang sama yang dihadapi oleh guru. Mereka membentuk komunitas belajar. Jika ada narasumber dalam komunitas itu dimanfaatkan atau bisa mengundang narasumber yang lain, baik secara online maupun offline, baik dengan tatap muka langsung atau melalui ruang virtual. Kemudian ada juga berbagi praktik baik. Berbagi praktik baik ini
tidak harus semua materi dalam kurikulum Merdeka ini harus dibagi, tidak. Seorang guru berhasil di kelasnya itu tentang suatu metode, misalkan keyakinan kelas, siswanya di kelas dulu tidak tertib, tidak menerkankan guru, sering membuli temannya. Dia berhasil menerapkan keyakinan kelas sehingga kelasnya menjadi disiplin, budaya positif di kelasnya terbentuk. Berhasil, narasumber ini bisa berbagi kepada guru-guru yang lain. Tidak mesti dari A sampai Z kurikulum Merdeka ini harus dibagikan oleh narasumber ini. Kemudian ada pusat layanan bantuan, ini di sini ada di websitenya. Kemudian ada yang keenam, ada mitra pembangunan. Ini mitra pembangunan ini berbagai macam. Ada mungkin sistemnya kalau dulu CSR, jika memang di sekitar sekolah ada sebuah perusahaan, kita bangun kerjasama, baik ini dalam penyediaan fasilitas, kemudian bisa juga dalam kerjasama pembelajaran. Ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang ada. Dan ke mitra pembangunan ini sebenarnya tidak asing bagi sebagian sekolah. Saya sudah pernah berdiskusi dengan teman-teman, ini terutama sekolah swasta. Mereka membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, bahkan dengan kelompok orang tua, dengan pemangku kepentingan di sekolah untuk bisa mengembangkan kegiatan di sekolah ini agar lebih melibatkan murid, mereka bisa menerapkan pembelajaran lintas sektor ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pengantar awal tentang kurikulum Merdeka. Saya ingin melihat respon Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Boleh Bapak Ibu kasih reaksi. Saya stop dulu. Memberikan reaksi tepuk tangan apabila sudah siap. Boleh Bapak Ibu? Ya, ini banyak yang sudah memberikan tepuk tangannya. Alhamdulillah, semoga memang kita bisa menghadapi tahun ajaran baru ini dengan implementasi kurikulum Merdeka bagi setiap sekolah yang ada. Saya berharap setelah kegiatan ini semakin banyak pemahaman baru tentang kurikulum Merdeka bagi Bapak Guru, Pak Ibu Guru yang sudah mengikuti kegiatan ini. Satu hal yang memang sampai sekarang saya pegang, ini pernah nasihat seorang motivator ya. Persiapan penting bagi seorang guru sebelum mengajar adalah belajar. Jadi itu seorang guru mengajar itu adalah belajar 2 kali. Mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan hari-hari sebelum mengajar itu adalah dengan belajar. Demikian dari saya. Setelah ini jika ada pertanyaan boleh disampaikan kepada moderator. Di sini kita bangun diskusi bersama. Saya kembalikan kepada Ibu Yuna. Mic-nya Bu Yuna. Masih terdengar suara saya Bapak Ibu? Masih Bu. Dengar Bu. Ya, terima kasih Pak Sapar, luar biasa pemaparannya. Kita sudah mengetahui bagaimana keunggulan daripada kurikulum Merdeka, luar biasa. Kemudian struktur dari kurikulum Merdeka itu bagaimana, luar biasa Pak Saparudin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan supaya kita pemahamannya lebih mantap nanti waktu pulang ke sekolah, bisa menyampaikan kepada teman yang tidak ikut. Silakan Bapak Ibu menyampaikan atau bertanya kepada narasumber apa yang ingin ditanyakan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ini waktunya 10 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu. Boleh ditulis di kolom
chatnya ya, pertanyaannya. Atau Ibu ingin menanyakan langsung atau mengetes suaranya, siapa tahu Bapak Ibu, ini saya mau lihat suara saya seperti apa sih di ruang virtual seperti itu, jadi jangan jangan sungkan seperti itu Ibu. Ada yang ingin ditanyakan atau memang sudah ada di kolom chatnya Pak Safarudin? Atau Ibu ingin menanyakan langsung, Bapak Ibu bisa mengangkat tangannya seperti itu. Biar didengar sama Pak Yusmadi, ada di sini Pak Asralidin, ada Pak Surya. Bapak Ibu menanyakan secara langsung. Dipersilakan Ibu Hafizah, CGP Angkatan 7 ini, ada CGP ini sebentar lagi sudah jadi guru penggerak. Silakan Ibu Hafizah. Ya, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Safarudin ya, memang tadi luar biasa penjelasannya. Ini bagaimana cara kita, ini sekolah kami kan baru tahun ini Kumar, bagaimana cara kita seorang, ini kan kita kan GP di sini, jadi cara memaksimalkan implementasi guru kurikulum merdeka di sekolah itu bagaimana Bu? Dan kita bisa juga mengimplementasikannya dulu ke rekan-rekan sejawat kita. Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Sekian dari pertanyaan saya Bu. Persilakan Bapak. Terima kasih Bu. Tadi pertanyaan dari Bu Hafizah ya tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka, karena memang ini untuk pembelajaran ini semua sekolah diharuskan mendaftar sebagai pelaksana implementasi merdeka. Jika Ibu sebagai di sini Ibu kalau ini Ibu akan menjadi penggerak, akan hilang calonnya di guru penggerak angkatan 7. Langkah yang pertama Ibu adalah membentuk komunitas di sekolah. Jadi komunitas belajar dimulai pas di sini, meskipun untuk tahun ini yang akan menerapkan kurikulum merdeka itu hanya di kelas 1 dan kelas 4. Namun semua kelas itu, semua wali kelas kalau Ibu mengajar di SD itu harus tahu prinsip-prinsip dasar di prinsip-prinsip pembelajaran di kurikulum merdeka, seperti pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana menciptakan keyakinan kelas dengan budaya positif dan sebagainya. Itu boleh Ibu membentuk komunitas belajar di sekolahnya. Baik Ibu bisa, jika memang Ibu nanti dipercayakan sebagai narasumber, Ibu bisa belajar bersama, dan jika memang sumber dayanya tidak ada di sekolah, bisa nanti dipanggil dari narasumber dari luar, baik itu dari unsur pengawas, dari MGMP dan sebagainya. Jadi langkah awal adalah membentuk komunitas. Jadi buat dulu penyamaan persepsi jika sekolah Ibu kita bahwa ini sekolah kita akan menerapkan kurikulum merdeka. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang pasti kita belajar bersama. Jadi membentuk komunitas di sekolah dengan arahan kepala sekolah langsung. Jika memang tidak ada sumber daya yang dapat memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang lain tentang kurikulum merdeka, bisa diminta narasumber dari luar. Jadi poin intinya adalah membentuk komunitas belajar di sekolah, sehingga persepsi bahwa akan melaksanakan kurikulum merdeka akan tertular kepada semua guru. Demikian Bu. Iya. Terima kasih Pak Safarudin, luar biasa penjelasannya. Semoga Ibu siapa tadi, Bu Nur Aziza ya, bisa menggerakkan, tergerak dan menggerakkan seperti itu. Dan silakan Ibu mempraktekkan apa yang sudah Ibu dapatkan di guru penggerak. Mengingat waktu Bapak Ibu luar biasa, semangatnya luar biasa, tapi waktunya terkendala seperti itu. Baik, mengingat waktu, jadi sesi yang kedua akan kita mulai. Di sini kita akan beralih kepada materi yang kedua, yaitu optimalisasi plafon merdeka pengajar, yang akan disampaikan nanti oleh Pak Hendro Nur Susilo, SPD. Kepada Bapak Hendro disilakan dengan segala hormat.
Ruang dan waktu serta tempat disilakan. Baik, terima kasih Bu Yuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Pak Yus di sini sebagai kabinet kita dan Bapak Ibu dan lainnya yang sempat hadir pada kesempatan kali ini pada kegiatan optimalisasi ya, kegiatan pelatihan ya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu mungkin saya akan memberikan pantun dulu ya. Mungkin Pak Safar tadi lupa kasih pantun, udah nyiapin ya Bapak Ibu. Iya. Ya, pantunnya seperti ini Bapak Ibu, ini masih nyontoh ya. Karena udah di apa namanya? Sudah udah disiapin ya. Oke. Pantunnya seperti ini Bapak Ibu, badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara ini ya. Jadi itu adalah suguhan saya untuk pada hari ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini waktunya siang ya Bapak Ibu. Mungkin kalau siang-siang itu kadang Bapak Ibu mau tidur ini takutnya ya. Jadi kita ice breaking dulu kayaknya ini 1 menit aja, karena optimalisasi PMM ini khususnya Bapak Ibu sudah paham semuanya ya tentang PMM. Cuman kita akan kilas balik ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tolong on cam dulu, tim screenshot tolong di koordinir ya. Jadi Bapak Ibu saya akan ada jari panca Bapak Ibu ya. Jadi jari panca ini nanti akan ada makna dari profil pelajar Pancasila nantinya. Yang pertama Bapak Ibu harus buka dulu on cam ya. Ini wajib ini, karena kalau nggak on cam ini kayaknya nggak seru. Ini udah mau tidur ini Bapak Ibu, karena saya lihat ini nggak on cam, ini apa tidur sambil dengeri atau gimana ini ya. Jadi harus on cam semuanya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tangannya di atas semuanya Bapak Ibu untuk melemaskan jari-jari Bapak Ibu seperti ini. Apakah terlihat Bapak Ibu? Sebentar. Oke. Tangan seperti Bapak Ibu. Tanpa melihat ujung-ujung jari, Bapak Ibu harus mampu menempelkan ya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3 seperti ini Bapak Ibu. Nah, di atas kepala kalau bisa Bu. Kalau tidak nempel berarti Bapak Ibu ada masalah yang memang tidak fokus dalam acara ini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tempelkan. Oke, nempel 1. Sekarang 2 jari Bapak Ibu. Oke. Tempelkan Bapak Ibu. 1, 2, 3 tanpa melihat. Oke, masih lancar ya Bapak Ibu. Sekarang 3 jari. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Bentar dulu Pak Pak Sapar, izin sebentar. Oke. Dik, bayar dulu Dik. Baik Bapak Ibu, maaf ada gangguan sebentar tadi. Ya, Bapak Ibu, saya akan memulai dari acara yang kedua. Mohon untuk yang share screen siapa? Pak Ihsan, dipersilakan mungkin. Ini share screen siapa ini? Ibu siapa ini? Ibu Zuraini, SPD. Iya. Salah tekan mungkin. Iya. Bentar.
sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui ya PMM itu apa. Jadi PMM itu adalah platform Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu, dalam mendapatkan referensi atau inspirasi dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi di sini Bapak Ibu, kita akan mempelajari yang pertama apa yang harus sekolah, maksudnya apa saya harus sekolah lagi untuk belajar, karena kan di sini background kita semuanya Bapak Ibu kan guru ya. Tidak menutup kemungkinan kita sebagai seorang guru harus memperbanyak ataupun menambah wawasan serta pemahaman kita terkait literasi bersifat digitalisasi ya, khususnya kita sebagai guru di era kurikulum merdeka ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk siswa. Jadi solusinya adalah platform Merdeka Mengajar adalah solusi yang merekomendasikan ataupun membuat seorang guru mampu untuk berkreasi dalam proses pembelajarannya. Selain itu, apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat? Tidak, Bapak Ibu. Di dalam platform Merdeka Mengajar ini, kita mampu berkreasi ataupun tidak harus menunggu dari pusat ataupun dari kabupaten, dinas, provinsi untuk mengikuti pelatihan secara kontinu. Tetapi di sini kita mampu belajar setiap saat dan kapanpun untuk mampu mengoptimalisasikan dari proses pembelajaran dan kegiatan yang ada di sekolah kita. Lalu bagaimana dan di mana saya bisa berbagi inspirasi dengan guru lain? Solusinya adalah di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu. Selain itu, penerapan kurikulum merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar ini yang nantinya kita download di Play Store ya mungkin ya, sudah hampir 2 juta lebih. Dan ini merupakan gagasan yang sangat luar biasa dari Mas Menteri untuk meningkatkan kreativitas kita sebagai guru dalam transformasi dalam membangun ataupun membina dalam kurikulum yang baru ini, yakni kurikulum merdeka. Lalu Kemdikbudristek telah resmi meluncurkan platform Merdeka Mengajar, yang mana statement dari Mas Menteri tersebut, yakni guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Nah, di sini kita ketahui Bapak Ibu secara dalam dari kata yang di-statementkan oleh Mas Menteri, kita sebagai pembelajar kita tidak harus berhenti untuk dalam berkreativitas ya dalam proses pembelajaran. Lalu di sini kita tahu dari tool-toolnya ataupun dasar dari dari platform Merdeka Mengajar, yakni adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak. Jadi bukan harus seorang guru penggerak aja yang mampu untuk mengakses ini ya, tetapi semua guru baik tanding ataupun guru di sekolah tersebut itu mampu menggunakan ataupun mengoptimalisasikan dalam akun belajar ini Bapak Ibu ya, yakni di dalam ini kita bisa berkreasi. Dalam PMM ini ada mengajar, belajar, dan berkarya Bapak Ibu. Selain itu, platform Merdeka Mengajar ini itu kita bisa akses di dalam Android
ataupun melalui situs ya dalam laptop Bapak Ibu sekalian. Di sini terdapat menu-menu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan praktekkan secara langsung ya. Apa saja sih tool-tool yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Tapi kita harus tahu basicnya dulu untuk optimalisasi ataupun dasar-dasar dari PMM itu sendiri Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada video inspirasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada video inspirasi. Saya zoom. Video inspirasi tersebut itu mampu kita upload melalui akun YouTube kita ya Bapak Ibu. Jadi akun YouTube kita yang memang memiliki pembelajaran yang mampu menginspirasi rekan-rekan kita bisa kita upload melalui YouTube. Baik melalui akun Belajar ID ataupun akun reguler kita Bapak Ibu. Ataupun pakai akun Gmail juga bisa ya Bapak Ibu. Tanpa harus memakai akun Belajar ID. Tapi saya rekomendasikan harus memakai akun Belajar ID Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya dalam PMM ini bisa tersinkron ya. Jadi pelatihan ataupun video Bapak Ibu bisa terkontrol dalam platform Merdeka Mengajar ini. Yang kedua adalah pelatihan mandiri. Bapak Ibu mampu mengikuti ya pelatihan mandiri ini yang berisi topik-topik pelatihan terkait kurikulum Merdeka. Di sana semuanya ada ya, bahkan nanti semua materi yang disampaikan oleh pemateri itu sebagian ada di sana semua seperti CP, TP, ATP ataupun modul ajar semuanya terdapat di ada di kegiatan belajar mengajar ya. Jadi di sini nantinya akan ada di perangkat ajar Bapak Ibu. Di perangkat ajar ini nantinya Bapak Ibu bisa mengakses seperti itu ya. Itu di dalam PMM. Selain itu di sini ada juga bukti karya Bapak Ibu ya. Bukti karya ini Bapak Ibu mampu membuat portofolio ya ataupun sejenis karya Bapak Ibu yang ada di sekolah tentang kepemimpinan, tentang proses pembelajaran dan lain sebagainya. Selain itu di sini juga ada komunitas. Nah, Bapak Ibu disinilah tadi dari pertanyaan Bu Hafizah kita bisa menyimpulkan bahwasanya komunitas belajar di sekolah itu sangat dipentingkan Bapak Ibu ya, ataupun diperlukan supaya apa? Dalam proses membangun karakteristik guru-guru di situ butuh adanya komunitas belajar. Nah, di sini di PMM ini adalah solusi yang sangat tepat untuk Bapak Ibu berkreasi dalam mengembangkan komunitas belajar di sekolah Bapak Ibu. Dan di sini juga kita bisa mampu beradaptasi ya dengan adanya kurikulum ini, kita memiliki keresahan yang sama untuk memecahkan suatu masalah di dalam komunitas tersebut di PMM-nya Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas secara rinci langsung ke websitenya Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu bisa juga ada asesmen murid ya. Jadi di sini ada alat bantu untuk mendapatkan analisis awal pembelajaran baik literasi maupun numerasi. Di sini yang saya bahas tadi tentang perangkat ajar Bapak Ibu. Di sini ada tersedia ribuan referensi perangkat ajar berdasarkan mapel dan fase. Jadi Bapak Ibu ketika memang Bapak Ibu mengajar di SD ya ataupun SMP itu bisa dipilih di perangkat ajar yang memang sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini juga tentang kurikulum Merdeka. Jadi di sini ada tentang kurikulum Merdeka. Di sini banyak sekali materi yang memang Bapak Ibu ingin bahas. Di situ berisi tentang informasi lengkap mengenai prinsip dan dokumen-dokumen penting terkait implementasi kurikulum Merdeka seperti panduan pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran, CP, dan contoh-contoh alur tujuan pembelajaran ataupun ATP Bapak Ibu. Ya, oke, sekarang kita akan praktek ya Bapak Ibu, langsung kita praktekkan bagaimana cara kita membuka dari awal hingga akhir ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya, di sini Bapak Ibu harus membukanya lewat guru.kemdikbud.go.id ya Bapak Ibu. Saya akan masukkan di dalam sini di sini Bapak Ibu silakan buka di Google PMM ataupun lain sebagainya, bisa nampak seperti itu nanti. Jadi di sini akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini dari desktop ya Bapak Ibu. Kalau dari HP itu tinggal
tampilannya sama juga seperti ini, namun lebih simpel menggunakan HP Bapak Ibu ataupun Android ya. Di sini tentang kurikulum merdeka, asesmen. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengenal lebih familiar tentang pengenalan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Di sini ada apa namanya garis besar kurikulum merdeka. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan mendownload ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk persiapan di kurikulum yang baru ataupun tahun ajaran baru ini. Lalu ada di sini pembelajaran dan asesmen. Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana ataupun mendiagnosis tentang pengertian CP, TP, dan ATP ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik seperti ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk ke laman pengertian CP ya, konsep tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Bapak Ibu untuk melihat kegiatan belajar mengajar itu tentang asesmen murid ya Bapak Ibu, tentang asesmen murid, tentang perangkat ajar. Ini yang sudah kita bahas tadi. Jadi ketika kita klik di sini Bapak Ibu cari asesmen ya. Jadi ketika Bapak Ibu di kelas SMK ataupun SLB atau umum, di sini kan ada fase A ya Bapak Ibu, ada fase A itu kelas 1 sampai dengan 2. Di fase B kelas 3 sampai dengan 4, fase C itu kelas 5 sampai dengan 6 dan lain sebagainya. Di sini ya masih ada yang di bawahnya. Jadi kita klik seperti ini Bapak Ibu, fase B ya, mata pelajaran apa ya. Di sini Bapak Ibu tinggal klik sesuai dengan mapel Bapak Ibu ya. Di sini ada pendidikan agama atau PJOK dan lain sebagainya. Kita contoh satu saja. Di sini kita akan cari asesmen seperti ini, maka ada ya. Ini ada referensinya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu mendownloadnya saja. Di sini ada kita lihat. Jadi di sini sudah ada asesmennya untuk PJOK. Ini contohnya Bapak Ibu. Kita bisa melihat ataupun ATM ya, ambil tiru modifikasi ya Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Lalu kita lanjut ke komunitas Bapak Ibu ya. Di komunitas ini Bapak Ibu bisa membuat komunitas ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengikuti juga membuat komunitas ataupun membuat webinar Bapak Ibu ya. Jadi di sini ketika memang ada yang berlangsung bisa kita mengikutinya ya, ataupun ke depan juga bisa kita ikuti Bapak Ibu. Di sini ada komunitas yang memang sudah saya bentuk dan memang akan kita bentuk, dan di sini juga bisa kita mengikuti komunitas yang ada pada instansi kita. Mungkin itu dari komunitas ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin Bapak Ibu untuk optimalisasi PMM ini kita tambah lagi di sini ada video inspirasi Bapak Ibu ya. Video inspirasi ini Bapak Ibu bisa melihatnya dari apa? Dari ide ya, ide praktik pembelajarannya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat tentang bagaimana kumpulan video singkat praktik pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri untuk mengasah kemampuan Bapak Ibu untuk menerapkan di dalam kelas. Lalu di sini apa sih isi dari bukti karya? Jadi bukti karya ini Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran ataupun inspirasi untuk pendidik lainnya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengkliknya ataupun melihat dari bukti karya yang memang Bapak Ibu ingin berikan. Atau Bapak Ibu ingin menambahkan ya, tambahkan karya saya. Ini contohnya karya yang memang sudah saya buat dan praktik baik dan lain sebagainya, itu bisa kita masukkan di sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa masukkan, kita bisa tambahkan karya ya. Lalu kita tautkan ke YouTube Bapak Ibu sekalian ya, praktik pembelajaran ya. Jadi ketika Bapak Ibu memang hobi untuk di depan kamera, Bapak Ibu bisa membuat video pembelajaran ataupun yang lainnya ya, yang memang sifatnya memberikan dampak baik ke guru yang lainnya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin
Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan terkait dari PMM ini, silahkan didiskusikan Bapak Ibu. Terima kasih. Bu Yana, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Hendro, luar biasa. Ini kalau berbicara PMM pada semangat semua ya, karena ini memang yang dituntut bagi kita sebagai seorang guru, baik itu di dalam memahami kurikulum merdeka itu, dalam beraksi juga, bisa berbagi aksi nyata di sana. Silakan Bapak Ibu ikut berpartisipasi. Oke, selanjutnya kita buka ruang tanya jawab. Waktunya 20. Bu Yuna, sepertinya harus saya jawab dulu ini ya. Di kolom chat ini ada Bu Yuna. Iya. Di sini baik, saya sudah download aplikasi itu, tapi untuk bidang studi BK tidak ada. Gimana IKM dalam penerapan bagi bidang studi BK? Baik, mungkin ini nanti lebih ke ini ya, pengaplikasian ya. Ini mungkin Pak Isan bisa berbagi, Pak Isan. Pak Isan masih stay tune. Ya, masih. Guru BK ataupun Bu Ruslita untuk membantu menjawab ini yang guru BK ini dari SMA ya. Ini mohon dijelaskan Bu. Silakan. Baik. Yang lebih menguasai ya. Sepertinya. Ya, baik, terima kasih Pak Hendro. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Irfira. Kebetulan beliau ini rekan satu kuliah saya Pak di Unsyah angkatan 2010. Jadi kalau memang berkaitan dengan BK dalam PMM itu, kalau untuk CL ya, kalau kami layan BK itu memang belum tertera secara maksimal di sana. Cuman kalau memang bagian dari icon-icon atau fitur yang lainnya itu dapat dimaksimalkan gitu. Tapi kalau untuk materi memang kalau tadi mapel itu ada CP di sana tersedia gitu ya. Kemudian ada alternatif untuk modul ajar dan lain-lain. Memang kalau BK belum maksimal Pak dalam PMM, tapi dapat dimanfaatkan fitur yang lainnya dari bagian bukti karya mungkin ya. Kemudian di pelatihan mandiri di bagian yang lainnya dapat dimanfaatkan oleh guru BK. Kalau secara khusus untuk materinya gitu, untuk lebih detail tentang BK mungkin belum maksimal gitu Pak kalau pengalaman saya. Silahkan ditambahkan oleh Pak Iksan mungkin ya. Baik, sedikit ya. Jadi mungkin di sini kan dari aplikasi ini memang sudah maksimal, tetapi terkadang itu ini kan belum optimalisasinya belum menyeluruh ya. Jadi untuk beberapa dari bidang studi itu ada yang belum ada, seperti bahasa bahasa Inggris itu dan PJOK itu mungkin sedikit ya sama BK ini. Jadi mungkin disesuaikan ya dengan CPT TPA-TP-nya mungkin dalam mengimplementasikannya mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin harus banyak kegiatan untuk dapat mengupload ya media pembelajaran seperti itunya. Oke, yang selanjutnya saya sudah mencoba mengerjakan aksi nyata tapi ditolak perbaikan, katanya konten tidak sesuai ya. Jadi di sini sebenarnya ada dari tim validator PMM ya, cuman belum nggak hadir ya hari ini. Tapi saya ingin berbagi dari pengalaman yang memang sudah dijelaskan oleh Bu Irawati, tim validator PMM. Jadi banyak sekali konten-konten yang memang menduplikat ya, bukan ATM, tetapi menduplikat, sehingga ketika dicek plagiatnya itu masih 75%. Jadi ketika memang Bapak Ibu memang mengunggah ataupun membuat aksi nyata, karya nyata, Bapak Ibu harus menggunakan kata-kata sendiri Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh mengambil dari punya orang, itu udah plagiat, itu udah kena undang-undang Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa dari plagiatnya Bapak Ibu itu kalau bisa dimodifikasi seperti itu ya. Kalau menurut saya agar lebih optimal seperti itu mungkin. Bu. Oke, terima kasih sama-sama Ibu. Mungkin itu saja ya karena waktu ini ya. Mungkin kita bisa bahas lagi di grup agar lebih optimal untuk kegiatan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini mungkin akan saya kembalikan ke host. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuna, silakan Bu Yuna. Pak Safar, Bu Yuna ada?
Sedikit Pak Hendro tentang tugas di PMM ini bisa saya tambahkan. Kemarin kami juga sempat melihat-lihat ke dalam bagian dapur validasinya ya. Memang di bagian aksi nyata ini sudah ada petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Secara kontennya itu apa yang harus dilakukan. Namun yang sangat diperhatikan lagi adalah di setiap konten atau kegiatan aksi nyata yang kita buat itu ada yang namanya refleksi atau umpan balik, baik dari siswa atau rekan, tergantung topik apa dan sasarannya siapa yang kita laksanakan aksi nyatanya. Itu memang harus tertera. Yang di sini refleksi atau umpan baliknya bukan komentar yang ada di PMM, tetapi misalkan ada bentuk pertanyaan yang diberikan. Itu yang ditulis di kertas, baik dalam bentuk kertas, chat WA, Google Form, itu yang dilampirkan dalam aksi nyata sebelum diunggah ke PMM. Jadi jangan kebanyakan pas ada validasi untuk tahun 2022 itu rata-rata umpan baliknya nggak ada. Nah, itu begitu Pak Hendro. Itu yang menghambat proses kelulusan aksi nyata sehingga tidak mendapatkan sertifikat di pelatihan mandiri di PMM. Itu dari saya Pak Hendro. Baik, silakan Bu Yuna untuk memandu. Ya, terima kasih Pak Hendro. Mengingat waktu yang tinggal beberapa menit lagi, jadi untuk sesi ketiga yang tadinya kita akan lakukan hari ini, kita tunda untuk hari Rabu. Jadi untuk sesi tanya jawab khususnya di platform PMM ini dipersilakan kembali kepada Bapak Ibu untuk menanyakannya. Demikian Pak Hendro. Baik, berarti kita rangkum saja ya, ataupun ya dari pertama sampai terakhir ya Bapak Ibu ya. Mungkin terkendala waktu ya Bapak Ibu, karena waktunya beberapa menit lagi, mungkin boleh boleh dilanjutkan dari pertanyaan Pak Safar tadi, ataupun pertanyaan saya boleh untuk dipertanyakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada waktu 5 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Ini 42, berarti kan 10 menit lagi Pak Hendro. Oh iya. Ya. Baik Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di chat sudah saya tulis, tapi terjawab maksud dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Mohon sedikit penjelasannya. Oh iya, Pak Safar tadi. Terima kasih. Silakan Pak Safar. Iya. Pak Safar. Iya Bu, tadi sempat ditanyakan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Di sini jika dilihat dari bentuknya adalah pembelajaran yang memang disiapkan berdasarkan karakteristik peserta didik. Itu yang bagaimana kita tahu karakteristik peserta didik itu adanya asesmen awal atau asesmen diagnostik yang dilakukan baik secara kognitif, baik itu asesmen kognitif atau asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif. Di sini kita akan tahu bagaimana cara belajar si murid, apa yang dia butuhkan saat belajar, dan sejauh apa kemampuan yang sudah ada, baik jika di kelas 1 dia sebelum di PAUD untuk tingkat SD maupun di kelas sebelumnya atau di tingkat sebelumnya. Jadi di sini diferensiasi ini tidak semata-mata pada sebuah konten. Jadi bukan misalkan si anak dia inginnya video terus ataupun dalam bentuk visual terus atau dalam bentuk auditori, tapi tidak semata-mata hanya karena itu hal itu yang perlu ditonjolkan. Namun pembelajaran diferensiasi di sini juga yang harus dikedepankan tentang bagaimana dalam proses mereka belajar. Jadi tidak semata-mata berfokus pada konten. Demikian dari saya Bu. Baik, mungkin ini sebaiknya ketika kita tes. Ya. Silakan Ibu. Suaranya tidak terdengar. Ibu. Halo.
Ya, silakan Ibu. Ya, halo. dilanjutkan. Terdengar Ibu? Iya, baik Bu Sri. Ini saya ingin menyampaikan apakah seharusnya idealnya menggunakan secara lisan atau tulisan Pak, untuk katakanlah tes diadaptasi tadi. Dipersilakan. Baik Ibu. Tadi ditanyakan baiknya secara lisan atau tulisan. Balik lagi kita dibuka karakteristik. Contoh kami di SD. Kalau memang kita berikan secara secara tulisan, itu bahkan ada siswa yang kemampuan literasinya masih minim. Bahkan dia mungkin kita tanya, hobi kamu apa? Dia tanya balik, hobi itu apa, Bu? Jadi misalkan ada bagian untuk diagnostik itu mungkin seperti wawancara, mungkin anak-anak tidak akan tertekan, tidak akan lebih akrab, bisa disampaikan secara lisan. Cuman untuk kognitif bisa secara tulisan karena itu kan apa yang sudah didapatkan dia dari capaian pembelajaran sebelumnya yang sudah dia capai, ini dalam bentuk soal-soal untuk kognitifnya. Tapi untuk non kognitif seperti yang disampaikan oleh Bu Lita tadi dari BK, dari bimbingan konseling, ini kan lebih leluasa, lebih akrab dengan wawancara untuk yang non kognitif. Demikian, Bu. Baik, sedikit lagi boleh Bapak? Iya, boleh, Bu. Ya. Ini berkaitan dengan merdeka. Terkadang suatu kekhawatiran khususnya bila guru mapel seni budaya yang notabene mengajar hanya satu cabang seni. Di sini otomatis di kelas kan ada kemungkinan bahwa siswa minat dari keempat cabang seni. Nah, ini bagaimana sebaiknya solusi yang terbaik karena dalam perencanaan mungkin hanya dipilih satu cabang seni saja, sedangkan minat siswa mungkin keempat cabang seni ada. Nah, sekarang kita sebagai guru menyikapinya seperti apa agar tidak ada yang terdiskriminasi gara-gara tidak dipilih dari cabang seni yang dia pilih, yang dipilih oleh siswa. Karena itu berdasarkan bakat dan minatnya. Sedangkan tuntutan dari MAPE adalah pilih salah satu cabang seni saja. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bu, ini akan harus lagi tentang sumber daya di sekolah pastinya Bu ya. Ada memang guru seni namun ada lebih spesifik seninya, apa seni musiknya atau seni lukisnya atau seni tarinya. Dan kan pasti sekolah akan mengambil bidang seni yang sesuai dengan sumber daya pengajarnya. Itu pasti. Untuk menyiasati ini, jika memang tidak bisa ditambah guru, akan bisa diberikan ruang dalam kegiatan ekstrakurikuler setelah ini. Jadi siswa dalam tuntutan belajarnya tercapai, dalam tuntutan minat dan bakatnya juga mereka tercapai juga, mereka tersalurkan juga, ada wadah selain dalam kegiatan intrakurikulernya. Berarti kalau kita pilih hanya satu cabang saja, tidak ada istilah diskriminasi terhadap siswa yang punya bakat minat di bidang lain, Pak ya? Karena memang sudah tersalurkan di bidang katakanlah kesiswaan, di OSIS, ya kan? Nah, namun ketika sampai di kelas ini akan terlihat siswa tersebut bisa saja menunjukkan semangat belajarnya akan berbeda, kemudian rasa tanggung jawabnya juga bisa berbeda, ditambah lagi keaktifannya dalam belajar itu tidak sesuai dengan harapan dia otomatis. Nah, di sini rasanya kan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, metode yang digunakan guru sehebat apapun, akhirnya kembali lagi. Bayangkan 30 siswa misalnya, dengan 30 karakter, dari 4 cabang seni, hanya satu cabang seni yang disampaikan, sisanya mereka bisa menyalurkan di bidang OSIS, sedangkan siswa yang sesuai bakatnya, otomatis semangat belajarnya berbeda, lebih baik daripada siswa yang tidak berminat. Nah, di sini Bapak mungkin bisa memberikan alternatif. Kalau model atau metode pembelajaran yang tepat, yang bisa mewakili, setidaknya bisa memberi motivasi belajar kepada siswa, khususnya bagi mereka yang cabang seni yang dipilih tidak sesuai bakat dan minat mereka. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik Bu, ya balik lagi ke yang hal utama,
jika memang sekolah menetapkan beberapa ataupun dari tiap tingkat itu ada bermacam jenis seni, jika memang sekolah tersebut tidak punya sumber daya, pasti akan susah ya, akan sulit, itu yang pastinya. Jika memang siswa tersebut ingin, ada siswa yang memang tidak fokus ataupun tidak berminat, tidak terlalu berminat, tidak terlalu antusias pada materi seni yang memang sudah ditetapkan dalam proses pembelajaran intrakurikulernya. Selain adanya ekstrakurikuler tadi, memang kegiatan OSIS, bisa dalam kurikulum mereka ini kan ada kegiatan proyek yang memang bisa dikaitkan, Ibu. Misalkan apa unjuk kerja nanti tentang proyek, walaupun di dalamnya akan tertanam kerjasama, kolaborasinya bagaimana, kreativitas siswa juga tertanam, bisa dibuatkan, diarahkan dari segi penguatan proyeknya ke arah seni yang memang menampung siswa-siswa yang lain. Otomatis dalam pelaksanaan proyek ini adanya diskusi dengan bimbingan guru bisa pasti akan diskusi. Jangankan siswa mungkin yang masih egonya ini, kita juga guru kadang dalam menyatukan persepsi itu ada yang berbenturan. Disinilah perlunya proses fasilitasi dari koordinator sebuah proyek atau dari guru mata pelajarannya baik, dan coachingnya bagaimana. Itu dari saya, Bu. Ini tadi Pak Ihsan juga sudah raise hand, mungkin ada tambahan dari Pak Ihsan. Ya. Silakan Pak Ihsan, Armia mungkin bisa menambahkan. Baik, terima kasih Ibu Yuna, Pak Safar. Ini pertanyaan yang paling menarik kita lihat dari diri. Ya. Nah, di sini kalau pertanyaan tersebut berkaitan dengan struktur kurikulum sih sebenarnya, ya Ibu ya. Karena di dalam struktur kurikulum, di situ ada pilihan. Malahan pilihannya tidak hanya seni memilih satu, ada pilihan lagi, satu lagi prakarya, gitu ya. Ya. Mikrofonnya Pak Ihsan. Pak Ihsan. Ya, suaranya terputus. Oke, kedengaran sekarang suara saya? Ter-off, Pak. Nggak kedengaran suaranya. Oke. Kedengaran suara saya? Terdengar, Pak. Dengan saya terdengar. Oke, baik. Baik, yang paling menarik ya kan dengan struktur. Di situ tidak hanya memilih satu cabang seni sih sebenarnya, tapi juga menentukan antara mengambil seni ataupun prakarya malahan ya. Nah, maksud dalam kurikulum Merdeka di sini itu Ibu satuan pendidikan boleh memilih jika memang di situ ada guru seninya, berarti yang dipilih guru seninya. Seni apa misalkan fokus, karena sifatnya dari kurikulum Merdeka kan apa namanya ya lalu tapi dia mendalam dalam belasannya ya. Tapi kan seandainya tidak di satuan pendidikan boleh prakarya, itu bisa apa namanya ya diampu oleh guru kayak guru fisika, guru biologi ataupun guru ekonomi kalau jenjang SMA. Nah, bagaimana ini? Apakah nggak mengkreditkan siswa yang dia hobi di seni musik, seni apa ya, seni tari? Ini sebenarnya Ibu tidak, ini hanya bicara tentang kontennya. Tetapi masalah Ibu nanti mengeksekusikan di lapangan itu harus berdasarkan bakat dan minat peserta didik. Sedangkan yang di dalam strukturnya kontennya saja, karena kontennya ini berbicara tentang penilaian nantinya, bukan bagaimana menyalurkan bakat minat si anak. Oh, anak ini nggak ada, dia tidak ada bakat seni, tapi memang yang dipelajari pada kelas ini adalah materi seni. Masalah materi seni tari, dia nggak ada minat di seni tari, tapi di seni drama misalkan, ya. Nanti pendekatan dalam pembelajarannya yang kita variasikan. Itulah yang dimaksud dengan diferensiasi, sehingga semua tercover berdasarkan bakat minat dan kesiapan belajar peserta didik. Nah, tadi ada ditanyakan pendekatan apa sih sebenarnya yang cocok atau metode apa yang cocok sehingga anak-anak bisa tercover semua. Itu yang tahu adalah Ibu sendiri. Nah, Ibu di awalnya
sudah melakukan ya, saya butuh ini gitu. Karena saya butuh ini saja kan dengan kesiapan mereka dan bakat minat mereka, ibu yang tahu. Ya, berdasarkan asesmen awal yang ibu lakukan. Makanya di sini dalam kurikulum mereka hebatnya dituntut guru harus mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi supaya semua tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di awal itu bisa tercapai. Nah, seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Yuna. Ya, terima kasih luar biasa. Semoga ini menambah pemahaman kita. Luar biasa Pak Ihsan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mengingat waktu, silakan Bapak Ibu mengisi presensi. Dan sekarang tinggal 5 menit lagi menuju ke pukul 16. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini seyogyanya kita cukupkan di sini aja dulu, walaupun masih terlihat keinginannya untuk bertanya, karena memang kurikulum Merdeka itu sangat memancing, apalagi ketika kita sudah masuk ke dalamnya seperti itu, Ibu. Jadi saya sebagai host hari ini mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu guru hebat yang sudah ikut berpartisipasi. Semoga apa yang kita dapatkan dari pertama tadi tentang implementasi kurikulum Merdeka, kemudian ada tentang PMM, semoga ini menambah wawasan kita. Dan insya Allah materi yang kedua yang hari ini kita rencanakan akan kita lanjutkan di hari Rabu nantinya. Baik Bapak Ibu, saya sebagai host mengakhiri, tapi sebelumnya izinkan saya membaca sebuah pantun Aceh ya. Gimana Pak Hendro bisa berbahasa Aceh? Lanjut. Pat ranup yang hana mirah, pat penera yang hana baju, pat tutu yang hana salah, hana ba'awai tunte nabak dudo. Jadi mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dan disampaikan teman-teman itu merupakan langkah awal kita untuk hari Rabu selanjutnya. Saya akhiri, sampai jumpa di hari Rabu nanti. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Hendro. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon presensi ya. Kami tunggu 4 menit lagi ya Bapak Ibu, pukul 16.00, maka presensi Bapak Ibu akan kami tutup ya. Jadi seperti itu.